Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita semua jemaat yang hadir pada kebaktian pada pagi hari ini. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu bersama-sama dengan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah minggu pada tanggal 18 Oktober 2020, pelayanan firman akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Stonsileti, Liturgaus Saudara Frederick William, doa persembahan dan doa syafaat dibawakan oleh Ibu Nita Sinaga, multimedia Saudari Hius Budi, pembaca warta Saudari Angel Valeria, sekolah minggu melalui Superbook Online. Ibadah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020, membawa firman akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Stonsileti, Liturgaus oleh Saudari Citra Sari Theodora, doa persembahan dan doa syafaat oleh Saudari Paulisa, multimedia Saudari Frederick William, pembaca warta Saudari Trisa Magdalena, sekolah minggu melalui Superbook Online. Ibadah kategorial pada tanggal 21 Oktober 2020, kategorial persekutuan keluarga, pelayanan firman akan dibawakan oleh Saudara Frederick William melalui media Google Meet. Pada tanggal 24 Oktober 2020, kategorial doa subuh, pelayanan firman akan dibawakan oleh Pendeta Freddy Stonsileti melalui media Google Meet. Pengumuman 1. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu dan selamat hari ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini dihitung mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020. Terkhusus bagi Ibu Dorcas Mase pada tanggal 24 Oktober 2020. Kedua, kelas katekisasi dilaksanakan pada hari Senin pukul 4 melalui media Google Meet. Ketiga, menyikapi situasi pandemi COVID-19, ibadah minggu dan ibadah kategorial untuk sementara waktu dilakukan melalui media daring. Keempat, dimohon partisipasi seluruh jemaat untuk kembali ambil bagian menabung iuran Yakumris tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga terhitung mulai Oktober 2020 dengan Bendahara Ibu Nita Sinaga. Sekian warta jemaat dari saya. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, pada hari ini juga kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita semua memperhatikan dan melihat tata ibadah yang telah dibagikan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Berhimpun semua. Hormati namanya serta kenangkan.
kita mentadbiskan kebaktian minggu kita 18 Oktober 2020 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nats pembimbing kita pada minggu ini 18 Oktober 2020. Kembali kita mengangkat pujian berhimpun semua serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Kidung Jemaat 15 bait yang kedua dan ketiga. Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengangkat satu buah pujian lagi dari NYTB nomor 146 ayat yang pertama sampai yang kedua, jika jiwaku berdoa. Terima
Yesus Kristus, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Dari Kidung Jemaat 330. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang ketiga, bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendengarkan doa syafaat, doa persembahan dan doa Bapa kami. Kepada hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita bersatu hati berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat kita. Saya memimpinnya dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan tiap-tiap hari. Kami bersyukur kalau kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kami melewati setiap tantangan dan ujian hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Juga kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang 1 minggu lalu Tuhan tambahkan 1 lagi usia. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dalam tiap-tiap hari. Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan memberkati. Juga saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pelayanan kami yang Tuhan percayakan di gereja ini KMI Philadelphia Balikpapan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Freddy Stone Sileti, Saudara Frederick William, juga Ibu Normawati dalam pelayanannya yang Tuhan percayakan baik di KMI Philadelphia Balikpapan maupun di MPW YPPIIB di Balikpapan. Tuhan kiranya Engkau senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan hikmat bagi hamba-Mu dalam pelayanan yang dikerjakan tiap-tiap hari. Juga kami berdoa untuk jemaat yang ada di pos pelayanan Kuala Kapuas, dan secara khusus untuk hamba-Mu Saudari Lilis Anita dalam pelayanan di sana bersama dengan seluruh majelis dan jemaat yang ada. Tuhan kiranya senantiasa juga memberkati dan menopang pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk pengurus sinode kami juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk penyusunan setiap program kerja kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong dan memberkati. Bahkan untuk pengurus YPPII juga Tuhan yang ada di Batu, Tuhan menolong, menopang setiap pelayanan yang ada, dan semua MPW dimanapun berada menjadi berkat dalam pelayanan yang dikerjakan. Kami saat ini juga Tuhan mau berdoa untuk anak-anak kami yang ada dalam masa studi mereka masing-masing, baik yang ada di bangku perkuliahan, untuk Abel, untuk Ibek, saat ini dalam perkuliahan mereka di UNER, walaupun dalam masa pendidikan jarak jauh dari rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya Engkau memberkati anak-anak kekasih ketika mereka merasa jenuh jauh dari orang tua dan keluarga. Tuhan yang memberi penghiburan, dan Tuhan senantiasa menolong mereka untuk boleh menyelesaikan studinya dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kekasih kami yang lain, baik mereka yang masih belajar di rumah saat ini, untuk Tania, Anggun, Blue, juga Marcella, Marsal, Yoga, Anggun, Baskoro, dan Joshua. Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kekasih ini, Tuhan menolong menopang mereka dalam masa pendidikan mereka. Juga untuk orang tua yang mendampingi mereka dalam belajar tiap-tiap hari, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan
juga kesabaran. Kami pun berdoa untuk Joshua Tuhan dalam masa proses seleksi memasuki SMA. Engkau memberkati anak kekasih ini, mampukan dia dalam setiap tes yang dijalani, dan Tuhan juga menolong memberikan sekolah yang terbaik bagi Joshua untuk hari kedepannya. Kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk pergumulan kami jemaat-Mu di tempat ini. Pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami untuk kami boleh memiliki tempat beribadah permanen, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong dan menopang setiap proses yang kami kerjakan saat ini. Untuk pengurusan sertifikat tanah gereja kami juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan juga memelihara setiap jemaat-Mu. Kami rindu setiap kami yang ada di dalam gereja ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh terus beriman kepada Tuhan, dan kami terus dikuatkan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti bersama. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dan anggota keluarga yang menggumuli kondisi kesehatan saat ini. Kami berdoa baik untuk Ibu Normawati, untuk Ibu Retno, juga untuk Saudara Hius Riki Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan kiranya Engkau menolong, Tuhan menopang dan memberkati jemaat-Mu. Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka, baik melalui obat-obatan, makan minum. Tuhan senantiasa menolong mereka semua. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang lain, secara khusus bagi mereka yang terpisah dengan anggota keluarganya karena situasi ini, baik juga karena pendidikan dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menopang dan melindungi mereka. Secara khusus kami bawa di dalam doa untuk hamba-Mu Bapak Stefanus dan juga Bapak Gunantas Sitepu, dan setiap anggota jemaat-Mu yang lain Tuhan yang terpisah dengan orang tua mereka juga kami serahkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa untuk orang-orang tua di gereja kami. Kiranya Tuhan menolong memberkati baik untuk Oma Opa Paulus, untuk Mbah Putri dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, bahkan yang tidak bersama-sama dengan kami di kota ini juga Tuhan, baik untuk Oma Bove, untuk Oma Nerwan. Kami berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin dan Tuhan memelihara hari-hari tua mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu, secara khusus juga bagi pelayanan di tempat ini. Kami rindu juga Tuhan berdoa untuk Oma Hendreni Octavianus dan keluarga besar yang ada di Batu. Saat ini kiranya Tuhan senantiasa memelihara Oma Kekasih, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melalui hari-hari. Tiap-tiap hari Tuhan senantiasa menolong dan menopang. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat juga untuk kota kami Balikpapan saat ini di tengah pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau menolong memberkati pemerintah kami secara khusus yang ada di kota Balikpapan. Kiranya Tuhan memberikan bagi mereka hikmat dan Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa terus berupaya melakukan hal yang terbaik Tuhan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Dan kami menyerahkan segala upaya yang mereka lakukan dalam tangan Tuhan. Bahkan bagi setiap kami juga Tuhan, warga kota, ajar kami Tuhan untuk kami boleh taat dan patuh melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kami berada, sehingga kami pun turut mengambil bagian untuk memutus rantai penyebaran virus ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami di tingkat pusat, baik Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan. Mereka bergumul, mereka berjerih rela. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, dan Tuhan menolong memberikan bagi mereka hikmat dan kemampuan di tengah situasi yang sulit ini. Bahkan untuk tenaga medis, TNI dan Polri, mereka yang berada di garda terdepan menangani kasus ini Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan bagi mereka hikmat, dan Tuhan menolong menopang mereka untuk apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan. Sekiranya semua ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelayanan secara khusus di gereja ini KBI Philadelphia Balikpapan, dan Tuhan memberkati setiap mereka yang mengelolanya juga, kiranya ada dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ini seru dan doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, pada hari ini juga kita akan bermazmur bagi Tuhan.
mari sama-sama saya mengajak untuk kita semua membuka Alkitab kita dari Mazmur yang pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita membacakan Mazmur 9 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan membaca ayatnya yang genap. Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-11 di bawah judul perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita. Saya persilakan untuk kita semua untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frediston Sileti. Namun sebelum itu marilah kita mengangkat satu pujian, Lingkupiku.
Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada Minggu 18 Oktober hari ini. Terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30. Saya membaca bagian firman Tuhan ini dan mengajak kita membacanya secara responsoria pada hari ini. Sebelum kita lebih jauh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ada kesempatan di minggu hari ini kami boleh duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus memberikan kami pengertian dari bagian firman Tuhan yang kami baca, dan kami mengerti, memahami dan melakukan dalam kehidupan kami melalui pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang Kudus. Dalam pengasihan-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 yang ada di sini akan membacakan bagi Bapak Ibu responsoria. Bapak Ibu boleh memperhatikan di kitab suci masing-masing dengan teliti. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkannya kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku." Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini,
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkata Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahagia orang yang taat melakukan kebenaran. Tema kita hari ini adalah bahagia orang yang taat melakukan kebenaran dalam Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai 30. Pembacaan kita cukup panjang, Bapak Ibu. Saya mengajak untuk membaca secara teliti, detail, supaya kita memahami perjalanan kisah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kebenaran itu memang tidak mudah ya. Apalagi di tengah dunia yang menganggap semuanya sama atau relatif. Kita makin sulit karena kebenaran seolah-olah abu-abu, nampak tidak jelas, sehingga kita mudah melakukan ketidakbenaran karena nilai-nilai di dunia ini yang memang selalu menjerumuskan kita kepada ketidakbenaran. Umumnya demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah di mana 3 orang Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya menyebutnya SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 3 orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang tinggal di Babel, tapi juga orang yang memiliki kuasa sangat besar ketika mereka berada di kerajaan Babel. Saudara, pada zaman itu terjadi pembuangan,
dan mereka adalah orang-orang yang dipilih pada waktu itu untuk bergabung bersama-sama dengan kerajaan yang berkuasa pada waktu itu, bangsa kafir. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan, mereka pada waktu itu karena mereka orang-orang yang sangat luar biasa, yang dikenal sangat bijaksana, mengetahui mimpi-mimpi, dapat menafsirkannya dengan benar, mereka memiliki posisi. Mereka mendapatkan tempat yang dihormati. Mereka punya kekuasaan, kehormatan, kekayaan. Ini tentu diidamkan oleh banyak orang pada zaman itu. Tapi sudah dikasih Tuhan, mereka dengan adanya jabatan dan posisi itu, tentu ada harga yang harus dibayar. Nama mereka diganti, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, tadinya nama mereka bertiga itu nama sebenarnya adalah Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak, Azaria dinamanya Abednego pada Daniel 1 ayat yang ke-7. Dirubah identitasnya, semuanya dirubah, kebiasaannya dirubah supaya mengikuti tradisi bangsa Babel. Tapi sudah dikasih Tuhan, menariknya pada bagian firman Tuhan ini kita melihat mereka tetap menjaga jati diri mereka. Namanya diubah, makanannya pun mau diubah, tapi mereka tetap menjaga kekudusan karena makanan yang disajikan itu makanan yang najis. Mereka tetap memakan sayur-sayuran, makanan yang tidak najis, makanan yang tetap berkenan kepada Tuhan. Tujuannya supaya apa sih? Nama diubah, makanan dipaksa supaya diubah. Intinya satu, supaya mereka melupakan Allah yang mereka sembah dan menjadi sama dengan bangsa Babel. Sudah dikasih Tuhan, meskipun demikian mereka tetap menjaga diri mereka. Mereka tetap konsisten, mereka tetap teguh mengikut Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Daniel 1 ayat 20, mereka itu kecerdasannya 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu pada zaman itu. Mereka orang yang bijaksana, mereka orang yang berhikmat. Sudah dikasih Tuhan, pada perikop yang kita baca ini, kita melihat bagaimana mereka dalam masalah. Apa itu masalahnya? Menyembah kepada dewa patung emas, patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Patung emas yang sangat besar pada waktu itu, dan mereka dipaksa untuk menyembah kepada patung emas ini. Saudara, kalau kita perhatikan pada bagian yang telah kita baca tadi, sebenarnya gampang saja kalau mereka mau meninggalkan iman mereka. Karena apa? Mereka meninggalkan iman mereka tanda petik nggak susah secara dunia. Karena apa? Mereka punya jabatan, mereka punya posisi, punya kemuliaan. Gampang saja mau meninggalkan, tapi mereka tidak buat itu. Malah mereka memilih jalan yang terjal, jalan yang penuh resiko, bahkan berakhir kepada kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego SMA ini betul-betul memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, meskipun resikonya kehilangan semua, bahkan kehilangan nyawa mereka. Saudara, di sini keaslian seseorang terlihat ya. Kalau meninggalkan segala sesuatu, kalau nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan, ya mungkin lebih mudah. Tapi ketika punya jabatan, ada kekuasaan, ada tahta di sana, ada materi yang banyak, lalu meninggalkan karena iman, mungkin lebih sulit. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, SMA ini bisa buat itu. SMA ini tetap konsisten mengikut Tuhan, meskipun mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang panasnya, kata kitab suci ini 7 kali lebih panas. Pada ayat ke-19 dikatakan daripada panas yang biasa 7 kali lebih panas. Saudara, sekali lagi ini bukan persoalan mudah. Tapi kita mau belajar bagaimana, apa sih rahasia mereka, kunci keberhasilan mereka. Mereka fokus kepada Tuhan. Apa sih yang membuat mereka tetap teguh di dalam Tuhan, meskipun mereka dengan resiko yang sangat tinggi. Sudah dikasih Tuhan, kita belajar mereka tetap fokus karena mereka tidak mengutamakan materi, kesenangan duniawi. Tapi mereka fokus kepada Tuhan karena mereka sangat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini adalah perjalanan SMA yang luar biasa karena mereka sangat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Apapun yang terjadi, resiko apapun itu, mereka tetap mengasihi Tuhan. Saudara, kita belajar 3 hal pada pagi hari ini tentang apa yang menjadi rahasia mereka
ketika mereka tetap fokus kepada Tuhan pada situasi yang tidak berpihak kepada mereka. Yang pertama, setia di tengah tantangan. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, setia di tengah tantangan ini tidak mudah. Kehidupan kita itu tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan ya. Pilihan ada yang bisa membuat kita setia kepada Tuhan, ada yang bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Tapi kita belajar dari SMA bagaimana harus mempertahankan kesetiaan di hadapan Tuhan pada masa sulit. Setelah dikasih Tuhan, kita tahu dari Daniel pasal 1, dari soal makanan saja mereka sudah konsisten dengan Tuhan. Mereka sudah setia di tengah tawaran makanan yang enak-enak itu. Mereka tidak terkontaminasi. Mereka tidak mengikuti itu. Artinya saudara, di awal mereka sudah konsisten, sudah tetap setia. Biasanya banyak orang setia di awal, di tengah-tengah jatuh, nanti setia lagi, ya itulah dinamika iman. Tapi SMA ini, mereka bertiga sangat setia kepada Tuhan. Di awal mereka konsisten kepada Tuhan. Saudara, di sini kita melihat mereka punya kesungguhan kepada Tuhan, dan Allah tidak pernah membiarkan orang yang setia bahkan di tengah tantangan. Saudara, kesetiaan kita itu terlihat, terpuji waktu di tengah tantangan. Kalau semuanya baik-baik, semua orang bisa mengucap syukur. Kalau semuanya baik-baik, semua orang bisa berdoa dengan senang. Tapi ketika situasi sedang tidak berpihak kepada kita, seperti SMA ini, apakah mau tetap setia kepada Tuhan? Saudara, setia di tengah-tengah tantangan, setia artinya betul-betul berpegang, beriman kepada Tuhan, meskipun yang dia harapkan tidak terjadi. Meskipun yang SMA hadapi minta kepada Tuhan, mungkin tidak Tuhan katakan ya. Dan memang saudara, hidup kita pasti diwarnai dengan berbagai macam ujian untuk menunjukkan kemurnian kesetiaan kita. Biasanya ada 3 hal ya di tengah tantangan yang kita hadapi. Hasilnya tuh ada 3 hal kesetiaan di tengah tantangan. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, seperti SMA ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan Tuhan karena memang mengikut Tuhan itu bukan hal mudah. Karena gak kuat, tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, ada orang yang jatuh bangun. Dia ikut Tuhan, tiba-tiba dia terjatuh. Dia bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit, tapi makin lama makin baik. Saya pikir mungkin posisi kita pada yang ketiga. Tidak ada orang di dunia yang tidak pernah jatuh. Semua orang punya keterbatasan, punya kesalahan, dan punya potensi melakukan dosa. Tapi kita mau belajar dari SMA untuk mereka tetap konsisten dalam Tuhan. Memang kita beriman itu sekali lagi tidak instan, tapi sebuah proses. Tapi kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, kalaupun jatuh bangun, tapi makin hari grafiknya itu makin tinggi, makin meningkat, makin lebih baik. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, kita belajar yang pertama tadi setia di tengah tantangan. Yang kedua, berani untuk bayar harga. Sudah dikasih Tuhan, konsekuensi terberat adalah kematian dari apa yang dialami oleh SMA. Di tengah tantangan ini, pilihan untuk hidup enak dan nyaman itu ada. Kecuali mereka SMA, mereka bertiga ini gak punya apa-apa. Kalau mereka punya jabatan, punya kekuasaan, pilihan untuk hidup enak itu ada, bukan tidak ada. Tapi sudah dikasih Tuhan, di sini mereka memilih untuk bayar harga. Bayar harga itu sama dengan menyangkal diri, ya. Mengikut Tuhan itu menyangkal diri. Nah, pemimpin kita tadi ya, Petrus dan kawan-kawan yang lain, Kisah Rasul 5 ayat 29, harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan memang ini penyangkalan diri. Dan dikasih Tuhan, SMA ini mereka bertiga menyangkal dia, dan ini bukan hal mudah. Situasi yang sangat sulit. Kenapa dibilang sangat sulit? Saudara, kalau kita baca tadi ayat 17 dan 18 itu, ya, ayat 17 bilang, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya jika tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan.
Saudara, ini berani mereka ya. Saya yakin pasti ada rasa takut juga manusiawi. Tapi mereka mengeluarkan statement itu dengan sangat berani. Kenapa saya bilang dengan berani? Saudara, raja ini marah besar. Kalau dalam ayat 19, Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap SMA. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata full of fury. Ia marah dengan sangat. Nebukadnezar marah dengan sangat. Karena apa? Karena jawaban mereka bertiga ini betul-betul membuat Nebukadnezar sangat marah besar. Kalau kita perhatikan teks ini dengan teliti, Nebukadnezar marah itu wajar, tanda petik wajar ya. Kenapa pakai tanda petik wajar? Saudara, SMA ini mereka bertiga ini orang yang berani melawan arus. Dan kenapa saya bilang wajar itu Nebukadnezar marah? Karena saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke 12, coba Bapak Ibu lihat Daniel 3 ayat 12 tertulis begini. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Perhatikan, yang telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh SMA ini, mereka bertiga, itu pemberian dari Nebukadnezar. Nebukadnezar sudah memberikan, karena mereka pintar, mereka berhikmat, diberikan kekuasaan. Tanda petik wajar kalau Nebukadnezar ini marah. Dan dikasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa sih Sadrak, Mesak, Abednego ini berani bayar harga, berani menyangkal diri? Sebenarnya kalau mau menyimpang itu mudah sekali, tapi mereka nggak buat itu. Kenapa mereka berani menyangkal diri? Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena Nebukadnezar adalah pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Orang yang hidup di dalam roh, dia tidak akan menyimpang. Tapi kalau hidup di dalam daging, keinginan duniawi yang diikuti, mudah sekali menyimpang. Mudah sekali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, tidak cari jalan pintas. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, beriman itu memang berproses, tapi jangan cari jalan pintas. Mari kita tetap beriman, sekalipun situasinya sangat kelam, situasinya sangat sulit. Ya, saya sampaikan beberapa waktu lalu saya layani ada seorang bapak, kami jalan dengan Frederick, dengan mahasiswa praktek saya, kami jalan berdua, ada layani satu bapak, dia pernah mengalami satu pergumulan, karena dia gak kuat, dia minta doakan ke saya, ke beberapa hamba Tuhan, karena belum juga kuat, belum dijawab Tuhan, dia kena dukun. Jadi dikasih Tuhan, kadang-kadang memang kita ini suka sekali mencari jalan pintas, tidak mau bayar harga. Padahal saudara, ketika kita taat, itu berkatnya buat kita sendiri. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar di tengah pergumulan kita, meskipun jalan keluar itu tidak selalu menurut kehendak kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Proses mereka ini dalam Babel ini tidak instan jadi orang hebat, panjang perjalanannya. Sampai dijadikan posisi, diberikan posisi oleh Nebukadnezar, ini perjalanan yang panjang. Tapi pada waktu itu mereka diajak untuk menyembah patung emas dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka nggak mau. Saudara, mereka menyangkal diri, mereka membayar harga. Kenapa mereka berani untuk hal itu? Karena mereka sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka tidak mau mengecewakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan SMA. Saya pun berharap demikian kepada saya, kepada kita semua. Tuhan gak pernah kecewakan kita. Tuhan pasti setia menyertai kita. Tapi seringkali kita kan mengecewakan Tuhan ya. Tapi kita belajar, mari menjadi pribadi yang senantiasa mau terus bergantung kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tetap menantikan Tuhan. Dan memang Bapak Ibu, hal ini tidak mudah. Ini sebuah proses yang panjang, tapi bukan berarti mustahil. Orang yang bergantung kepada Tuhan tidak pernah Tuhan permalukan.
pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Orang yang mau menyangkal diri, orang yang mau membayar harga, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sertai dalam waktu Tuhan. Intinya mari kita mau belajar bergantung total kepada Tuhan seperti SMA. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah SMA memiliki integritas. Kita sering menyebut integritas ya. Kata integritas itu bukan sekedar nama atau istilah, tapi punya banyak arti. Integritas ini adalah sesuatu yang mahal. Tidak semua orang punya integritas. Tapi kita terus belajar menjadi orang yang punya integritas, orang yang jujur, yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan pada ayat yang ke Alkitab kita, pada ayat yang ke-12 tadi, bagaimana mereka ini punya integritas di tengah Nebukadnezar sudah memberikan jabatan kepada mereka, tapi mereka tetap punya integritas. Saudara dikasih Tuhan, mereka ditawari jabatan tinggi, dikasih, dan itu sudah mereka nikmati, tapi mereka tetap menjaga kesucian hidupnya. Tapi di sisi lain mereka diajak menyembah patung emas itu, karena mereka tidak mau ancamannya masuk dalam perapian. Perapian ini adalah tempat, saya baca beberapa referensi, ini tempat pembuatan patung emas itu yang besar itu kan dibuat dari emas, pasti pakai perapian yang menyala-nyala, dan perapian itulah yang dipakai untuk membakar mereka bertiga. Bayangkan ya, sudah panas, tapi dicatat pada ayat yang ke-19 7 kali lebih panas. Bahkan kalau kita lihat pada ayat yang ke-21, 22, orang yang memegang mereka bertiga, SMA ini, yang memegang SMA ini, itu mati karena apa? Karena sangat panas. Jadi dikasih Tuhan, secara manusia ketika lihat orang yang pegang aja mati, harusnya takut. Harusnya, enggak, saya nggak jadi. Harusnya demikian respon dagingnya, respon manusiawinya. Tapi saudara, SMA ini tetap konsisten pada komitmen dan berkomitmen untuk konsisten. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat ini namanya integritas. Situasi sulit yang dihadapi, bahkan orang yang angkat mereka bertiga itu ketika mereka diikat mati, mereka tetap meyakini iman mereka. Dan dikasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan hal mudah, ini sulit. Tapi kita belajar dari SMA untuk sungguh-sungguh punya konsistensi kepada Tuhan. Saudara, umumnya setiap kita kalau sudah diberikan pertolongan, sungkan ya menolak bantuan dari orang yang sudah tolong kita. Kalau sudah ditolong orang, sungkan sekali rasanya mau menolak. Ya kalau hal-hal itu baik-baik aja silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau hal itu menyimpang, ya itu yang hati-hati kita. Saya ingat dulu, saya waktu kuliah, saya tingkat 2 ya, tahun 2006 kalau tidak salah, saya tingkat 2. Bapak Ibu Saudara, ada tingkat saya, tingkat 1 ini sudah berumur, usianya jauh dari saya. Dia lama di luar sebelum masuk I3, lama bekerja di luar, hidupnya sudah mapan. Bahkan di Jakarta usahanya ada beberapa, dia punya dealer mobil. Orangnya sangat mapan, dan saya pernah ke rumahnya itu, kalau masuk rumahnya itu, wah mewah sekali, pagarnya aja ditekan itu pakai remote itu. Saya ingat sekali waktu tahun 2006 atau 2007, dia dekat dengan saya, dengan beberapa teman kami dekat, termasuk dengan dia ini. Dia secara ekonomi sangat mapan. Dia sering traktir saya. Dikasih beli makan, kalau dia beli makan ini pasti saya dibelikan. Dia beli buah, saya pasti dibelikan. Satu kali dia pengen sekali dari Batu, dari kampus kami ke Malang. Biasanya kalau waktu itu kami kuliah, kalau ke Malang itu harus izin ke Bapak Asrama, masih izin Bapak Asramanya. Tapi karena hari itu banyak yang ke Malang, dia bilang udah kita berangkat aja. Dia ajak saya. Saya bilang, kita harus izin. Enggak. Jangan aja sudah diam-diam aja, kan nggak ketahuan. Saya Bapak Ibu karena sering ditraktir sama dia, sering dibayarin makan, saya mau nolak nggak enak, mau iya tapi takut melanggar hukum di asrama pada waktu itu. Bapak Ibu, sudah siap-siap aja bro, siap-siap. Saya berat sekali. Akhirnya pagi itu udah siap-siap, dia siap-siap, biar saya masuk kamar tapi berat. Akhirnya pas
sudah mau jalan, saya tiba-tiba bilang, enggak, saya nggak ikut. Dia, lo gimana sih? Dia marah sama saya Bapak Ibu. Ayo jalan, enggak, saya nggak ikut. Sekarang kita nggak izin. Cuma kayak gini aja takut. Iya, saya nggak ikut. Akhirnya dia dengan 1-2 rekan mereka berangkat ke Malang. Saya nggak ikut. Junior saya ini yang usianya lebih tinggi dari saya, yang secara ekonomi sudah mapan nih, dia pulang dia nggak tegur saya. Saya nggak enak, tapi saya tidak mau melanggar aturan. Bapak dikasih Tuhan, memang sekali lagi mengiyakan permintaan orang yang sangat baik kepada kita itu sulit ya. Apalagi banyak orang itu bantu kita. Tapi kalau mengiyakan permintaan yang tidak melanggar firman Tuhan ya sah-sah saja. Tapi ketika diajak untuk hal yang menyimpang, ini bukan hal mudah. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka konsisten dengan kebenaran. Diajak yang tidak baik, mereka tidak mau. Bapak Ibu, kita belajar ya. Sadrak, Mesak, Abednego ini, mereka punya jabatan, mereka pintar, mereka berhikmat, tapi mereka tidak terlena dengan apa yang Tuhan berikan itu. Mereka punya jabatan, mereka punya posisi, tapi mereka tidak kehilangan integritas atau mereka tidak lupa diri. Bapak Ibu, sebaliknya orang yang nggak punya integritas itu dia tidak utuh dirinya. Ya, pikirannya, hatinya terpecah, tidak tulus, tidak jujur, mudah diombang-ambingkan. Ya, bahkan kasarnya menjilat kepada orang lain. Bahkan juga tidak punya prinsip. Bos bilang A dia ikut A, bos bilang B dia ikut B. Saudara, SMA tidak demikian, dan kita belajar dari SMA untuk menjadi pribadi yang berpegang teguh kepada kebenaran, berintegritas. Saudara, sekali lagi hal ini tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Ya, bahagia orang yang taat melakukan kebenaran. Mereka bertiga berbahagia. Pada akhirnya dari bagian firman Tuhan ini kita lihat bagaimana orang yang satu bangsa itu, Bapak Ibu, satu bangsa itu pada akhirnya dikatakan pada ayat yang ke-29, sebab aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa lain pun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan, dan seterusnya. Pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Pada awalnya seluruh bangsa itu menyembah kepada dewa itu, tapi mereka bertiga tidak. Bayangkan, semua orang jalannya ke kiri, hanya mereka yang ke kanan. Semua orang mengikuti permintaan raja, tapi mereka bertiga tidak. Memang gak gampang bertahan dalam kebenaran ini ya, di tengah arus dunia yang begitu luar biasa. Tapi bukan berarti itu mustahil. Tuhan menolong kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hamba telah berhenti berbicara, tapi kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami, untuk kami menjadi pribadi yang senantiasa mengasihi dan takut akan Engkau. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup dalam kebenaran. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman di tengah dunia ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami. Melalui Roh yang Kudus, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, kita belajar untuk kita terus melakukan kebenaran yang telah diajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama dan yang keempat. Tenanglah kini hatiku. Di tiap saat dan
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita. Kiranya sabda firman Tuhan yang kita dengarkan boleh membawa kita untuk hidup dalam kebenaran, dan kita boleh menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.